Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Jack. Nah, di video kali ini Bang Jack akan menjelaskan tentang elips. Kita akan mengupas tuntas tentang elips. Nah, ada yang tahu apa itu elips? Nah, elips adalah tempat kedudukan titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu tetap atau sama. Apa itu dua titik tertentu? Nah, kedua titik tertentu itu dinamakan dengan titik fokus. Dan Bang Jack di sini menggunakan simbol F1 dan F2. Jarak D2. Oke, paham? Atau jarak D6 ditambah dengan jarak D5 itu sama dengan jarak D1 ditambah jarak D2. Itu pasti mutlak. Kemudian terdapat dua macam bentuk elips, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, yang Bang Jack gunakan di sini sebagai contoh adalah horizontal. Mengapa horizontal? Karena bentuknya ya horizontal tidur bawah. Nah, misal F1, F2 sama dengan 2C yang merupakan jarak antara dua titik fokus. Oke ya. Maka F1 sama dengan C,0 ya, C,0. Dan kemudian F2 min C,0. Misalkan jumlah jarak yang tetap adalah 2A. Ambil sebaran titik pada elips, misal T, X1, Y1, dan titik 0 sebagai pusat elips. Berdasarkan definisi elips, yaitu TF1 tambah TF2 sama dengan 2A. Nah, kita masuk ke persamaannya. Ini ya. Tadi yang TF1 itu masukkan sama dengan 2A. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi seperti ini. Oke, kita samakan kedua ruas. Nah, ini ya. Nah, setelah menjadi seperti ini, nah, akan menjadi seperti ini. A kuadrat min C kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat kali X kuadrat 1 plus A kuadrat Y kuadrat 1. Oke. Nah, dari persamaan ini kita, karena A lebih besar dari C, maka A kuadrat min C kuadrat lebih besar dari 0. Sehingga kita dapat misalkan A kuadrat min C kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, sehingga persamaan menjadi seperti ini. B kuadrat X kuadrat X1 plus A kuadrat Y kuadrat 1 sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, kemudian kita kalikan dengan 1 per A kuadrat B kuadrat semua dua ruas. Maka ditemukanlah persamaan elips ini. Nah, selanjutnya, kenapa bisa berbentuk elips? Nah, elips bisa terbentuk karena dari sebuah kerucut yang terpotong oleh sebuah bidang datar dengan kondisi miring. Nah, coba lihat gambar berikut.
Elips bisa terbentuk karena sebuah kerucut dipotong oleh bidang datar dengan keadaan miring. Jadi sehingga terbentuklah elips gitu. Oke, kita lanjut. Elips horizontal dengan pusat O 0,0. Nah, di sini elips ini mempunyai persamaan bentuk umum x kuadrat per a kuadrat ditambah dengan y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, di mana a lebih besar dari b. Mana a? A adalah sini. A adalah titik O ini, titik pusat, jarak antara pusat ke F2. Ini A atau ke F1. Ya. Nah, B adalah oke. Nah, unsur-unsurnya ini. Koordinat titik puncaknya di A1, sini ya, A1 ya. Dan A2, B1 dan B2. Ini puncak-puncaknya ini. Nah, kemudian panjang subu mayor itu 2A. Mayor jadi 2A. Ini ya. Dan panjang subu minor itu 2B. Kemudian titik fokus di F1 C,0 sini. Dan F2 di min C,0. Oh, keliru ya. Ini F1 ini F2. Nah, titik fokus di F1 sini C,0. Dan titik fokus 2 F2 itu di sini min C,0, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Oke. Nah, unsur yang keempat, persamaan garis direktris dirumuskan X sama dengan A kuadrat per C. Nah, sini ini garis direktrisnya. Oke. Dan satunya juga ini min. Kenapa kok min? Karena di bagian kiri sini, bagian kiri. Nah, nilai eksentrisitas elips dinyatakan dengan E sama dengan C per A. Kemudian panjang latus rectum ini ya, 2B kuadrat per A. Mana sih latus rectum itu? Ini teman-teman, garis yang tegak lurus dengan subu X dan melalui titik fokus. Itu dinamakan latus rectum. Nah, setelah kita membahas tentang elips horizontal, maka sekarang kita membahas tentang elips yang vertikal dengan pusat O 0,0. Bedanya di mana? Bedanya tapi banyak ya, banyak. Di mana A itu lebih kecil dari B. Nah, ini unsur-unsurnya. Koordinat titik puncak di A1 ini ada A2, B1 dan kemudian titik fokus. Fokusnya di sini dan di sini ya. Di 0, C dan 0, min C. Kemudian persamaan garis di 0, C dan 0, min C. Kemudian persamaan garis direktris itu di sumbu Y sekarang. Ya. Nah, nilai eksentrisitasnya C per B. Panjang latus rectum itu garis yang tegak lurus dengan mayor yang melalui
titik fokus. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, tentukan titik puncak, panjang sumbu mayor, sumbu minor, titik fokus, persamaan garis direktris, dan eksentris elips, dan panjang latus spektrum dari elips 16 kuadrat plus 25y kuadrat sama dengan 400. Oke. Di sini kita mempunyai persamaan ini ya. Kemudian kita langsung ubah ke persamaan elips. Bagaimana? Seperti ini. Nah, kita masuki ke contoh soal. Nomor 1, tentukan titik puncak, panjang sumbu mayor, sumbu minor, titik fokus, persamaan garis direktris, eksentrisitas elips, dan panjang latus spektrum dari elips 16 kuadrat plus 25y kuadrat sama dengan 400. Nah, kemudian dari persamaan ini kita ubah ke persamaan elips. Jadilah x kuadrat per 25 plus y kuadrat per 16 sama dengan 1. A sama dengan 5. Kenapa? Karena dari 25 ini kita akarkan. Yang B dari 16 kita akarkan. Karena A lebih besar dari B, maka elips berbentuk horizontal. Ya. Dengan pusat O 0,0. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat per A kuadrat min B kuadrat. A kuadratnya sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Jadilah C sama dengan 3. Maka koordinat titik puncaknya di A1 4,0 ya, dan A2-nya di min 4,0. Kemudian di B1-nya 0,5 dan B kuadrat 0,-5. Panjang sumbu mayor sama dengan 10. Kenapa? Karena 2 kalinya A. Dan panjang minornya 8 karena 2 kalinya B. Jadi fokus di F1 itu berapa? 3,0. Ini ya, C. Kemudian F2 di min 3,0. Oke. Persamaan garis direktris dirumuskan X sama dengan 25/3 ya, dan min 25/3. Kemudian nilai eksentrisitasnya dinyatakan dengan 3/5 ya. Kita langsung masukkan aja nilainya. C per A. Oke. Panjang latus spektrumnya adalah 2B kuadrat per A, sehingga latus spektrumnya ketemu 32/5. Oke. Mudah bukan? Langsung kita masuk contoh yang kedua. Tentukan persamaan elips jika pusat di 0,0. Oke ya. Salah satu fokusnya di 0,6 dan salah satu puncaknya di titik 0,8. Oke, kita jawab. Elips ini berbentuk vertikal dengan fokus F 0,6, maka C sama dengan 6, B sama dengan 8. Maka berlaku C kuadrat sama dengan B kuadrat min C kuadrat, sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat min C kuadrat. Langsung kita masukkan B-nya 8, maka, dan juga C-nya 6, maka 64 dikurangi 36 sama dengan 28. Maka langsung kita masukkan ke persamaan, karena yang ditanyakan adalah persamaan elipsnya. X kuadrat per A plus Y kuadrat per B sama dengan 1. Nah, kita masukkan nilai A-nya. A-nya berapa tadi? 28. Dan B-nya berapa? 64.
4. Oke, kita memasuki di elips horizontal dengan pusat M, P, Q. Nah, elips ini memiliki persamaan bentuk umum seperti ini. X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih besar dari B. Nah, unsur-unsurnya, koordinat titik puncak ini di A1 sini ya, A1 sini, A2 min A plus P, Q, dan B1 P, B plus Q, dan B kuadrat P, min B plus Q. Untuk mayor dan minor, mayor 2A dan minor 2B. Kemudian yang ketiga adalah titik fokus. Nah, titik fokus F1 dan F2. F1 sini itu C plus P, Q, dan F2 min C plus P, Q, dimana C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, untuk persamaan yang keempat, garis direktris juga sama, kita tambahkan P semuanya. Nilai eksentrisitasnya dinyatakan dengan E sama dengan C per A. Dan panjang latus spektrum tetap sama, 2B kuadrat per A. Nah, sekarang kita membahas yang vertikal. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Yaitu di A lebih kecil dari B. Nah, kemudian panjang sumbu mayornya 2B dan minornya 2A. Ya, selalu diingat mayor itu yang paling panjang. Titik fokus juga sama. Coba F1-nya di sini, yaitu di titik koordinat P, C plus Q, dan F2 P, C min Q, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Untuk garis direktrisnya dirumuskan Y sama dengan B kuadrat min C, B kuadrat per C plus Q, dan Y sama dengan min B kuadrat per C plus Q. Kemudian nilai eksentrisitas elips dinyatakan dengan E sama dengan C per B. Nah, untuk panjang latus rektumnya juga sama, 2A kuadrat per B. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui elips 25x kuadrat plus 16y kuadrat min 100x plus 96y min 156 sama dengan 0. Tentukan unsur-unsurnya. Nah, langsung kemudian ini masukkan persamaannya. Ini maaf ya, ada sedikit. Ini sebenarnya 25x kuadrat plus 16y min 100x ya. Nah, kemudian kita samakan ruas. Kita tambahkan 156 semua kedua ruas ya. Nah, kemudian kita golongkan jadi satu. Yang bervariabel x kita jadikan satu, yang bervariabel y kita jadikan satu. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian 25x min 2 kuadrat plus 16 y plus 3 kuadrat sama dengan 400. Oke, sangat mudah. Langsung kita jadi samakan satu, jadi x min 2 kuadrat plus y plus 3 kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, A sama dengan 4 karena dari akar 16, dan B sama dengan 5 dari akar 25. Karena A lebih kecil dari B, maka elips berbentuk vertikal dengan pusat M 2,3. C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat sama dengan 25 min 16. Jadi C sama dengan 3.
Maka koordinat titik puncak di A1 6,-3, A2 min 2,-3, B1 2,2 dan B2 sama dengan D koordinat 2,8. Nah, mayornya sama dengan 10 dari mana 2B, minor dari 2A sama dengan 8, dan fokusnya F1 sama dengan 2,0 dan F2 2,-6. Kesamaan garis direktris, jadi Y sama dengan 25/3 min 3 dan Y sama dengan min 25 min 3 min 3. 25/3 min 3. Nilai eksentrisitas, jadi E 3/4 dari C per A. Kemudian panjang latus rektrum 2B kuadrat per B, sehingga latus rektumnya 32/5. Oke, ini ada rangkuman sedikit ya. Ya, jadi seperti ini kurang lebihnya. Oh, mohon maaf. Nilai eksentrisitasnya di sini E 3/5. Ini sebenarnya C per B ya. Oke. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari Bang Jack. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Jack.